Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang matematika ekonomi ya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu himpunan sebelum kita nanti lanjut ke materi yang fungsi linear dan non linear. Oke, himpunan. Himpunan itu adalah sekumpulan objek-objek benda real atau abstrak yang didefinisikan dengan jelas ya. Jadi ini himpunan itu adalah sekumpulan objek-objek benda real atau abstrak yang didefinisikan dengan jelas. Nah, himpunan ini biasanya dinotasikan dengan simbol huruf besar ya. Nah, kalau anggotanya itu simbolnya adalah huruf kecil. Kemudian suatu himpunan itu ditandai oleh dua buah kurung kurawal. Seperti ini kurung kurawalnya. Contohnya, jika X anggota himpunan A, maka X ditulis A. Kemudian jika Y bukan himpunan B, maka ditulis, ini masih ada kesalahan ya. Y bukan elemen, dicoret seperti itu. B itu artinya Y bukan anggota himpunan B. Kemudian banyak anggota himpunan A, ini ditulis NA seperti ini. Ini juga bisa selain banyaknya anggota himpunan A, ada istilah yang namanya itu kardinalitas. Kardinalitas itu adalah banyaknya anggota ya. Contohnya seperti apa sih? Misalkan ini ya, saya punya himpunan A yang dia anggotanya itu adalah A, B, C, D, E misalkan ya. Seperti ini. Nah, berarti ini A elemen himpunan A karena dia anggotanya di dalam himpunan A ada ya. Kemudian misalkan saya tulis F. F ini kan bukan himpunan dari A, berarti nulisannya seperti ini. Kemudian untuk kardinalitas himpunan A, banyaknya anggota himpunan A itu adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. Ada 5. Seperti ini. Kemudian kita akan lanjut macam-macam himpunan. Nah, ini macam-macam himpunan. Ada himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan ditulis dengan simbol himpunan kosong seperti itu ya. Seperti ini. Himpunan kosong atau dua buah kurung kurawal saja tanpa isi, itu himpunan kosong. Kemudian himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota semesta yang dibicarakan, biasanya ditulis dengan S. Ini himpunan semesta. Kemudian di dalam himpunan semesta itu ada himpunan bilangan asli. Kalau himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kemudian himpunan bilangan bulat, dia pokoknya yang bukan pecahan, dia bisa negatif dan positif, berarti negatif 2 itu masuk elemen dari himpunan bilangan bulat. Kemudian 256 juga elemen bilangan bulat. Seperti itu. Kemudian ada himpunan bilangan rasional. Rasional ini dia adalah himpunan yang anggotanya P dibagi Q, di mana P Q-nya itu elemen dari himpunan bilangan bulat dan Q-nya ini tidak sama dengan 0. Ini bisa saja contohnya untuk himpunan bilangan rasional. Ini misalkan ketika ini ya, P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 1 misalkan ya. Maaf, ini simbolnya kecil, saya ada kekeliruan. Untuk P-nya P kecil ya. P kecil itu sama dengan misalkan 2.
kemudian Q kecilnya itu sama dengan 1. Maka ini kan kita bisa tulis 2/1 atau 2 ya. Ini adalah elemen dari bilangan rasional, berarti 2 ini bilangan rasional juga. Kemudian himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real ini dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Dia masuk yang bulat, cacah itu masuk, kemudian yang irasional juga masuk. Contohnya misalkan seperti ini ya. Kalau yang rasional itu dari tak hingga, kemudian negatif 2, misalkan negatif 1,2/4, kita pakai desimal saja, bisa negatif 1, 3/6 bisa, dan seterusnya 0, 0, kemudian 1/7, 2/4, kemudian 1, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi kalau bilangan rasional di sini itu dari negatif tak hingga, kemudian 0 sampai tak hingga lagi, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada himpunan berhingga atau finite dan tak terhingga infinite. Tadi kan kalau yang pertama ada himpunan semesta, dia ada himpunan bilangan asli, cacah, bulat, kemudian rasional, irasional, real, seperti itu. Nah, untuk jenis himpunan yang lain lagi itu adalah himpunan terhingga dan tak terhingga. Dikatakan himpunan terhingga apabila banyaknya anggotanya terhingga, bisa kita hitung misalkan sampai 1, 2, 3 sampai ke 100 misalkan, itu jelas bisa dihitung ya. Ini namanya himpunan terhingga. Ini contohnya di sini A, B, C, D, ini kan bisa terhitung ya. Seperti itu. Kemudian himpunan kosong juga masuk terhingga. Itu. Kemudian himpunan tak terhingga infinite atau denumerable itu adalah himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli, yaitu himpunan yang banyak anggota tak terhingga. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya adalah himpunan bilangan genap, himpunan bilangan ganjil, kemudian himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan rasional, dan sebagainya. Kenapa dia irasional? Karena dia tak hingga ya. Sampai batasnya berapa tidak tahu. Contoh ini himpunan bilangan bulat itu misalkan genap. Itu kita simbolkan adalah C, C itu kompleks ya. Misalkan adalah M. M itu sama dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampaikan tidak ada hingga, tidak ada batasnya. Kalau kita bicaranya himpunan bilangan genap gitu saja ya. Kemudian ada himpunan terhitung, countable, atau dan tak terhitung. Ada 2 jenis lagi, terhitung dan tak terhitung. Contohnya seperti apa sih yang terhitung? Contohnya sama seperti yang terhingga tadi ya, dia bisa dihitung. Tapi countable di sini contohnya nih, A sama dengan 1, 2, 3, 4. Kemudian B himpunan bilangan ganjil. Ini contoh dari bilangan itu ya. Kalau yang B ini masuknya ke yang tak terhitung karena dia sampai tak hingga ya. Ini nggak masuk ke sini tapi ke sini.
Ini sambil kita koreksi aja ya, karena belum tentu suatu buku itu 100% benar, pasti ada sesuatu yang istilahnya salah atau ada revisi-revisi. Kalau yang buku paling akhir itu adalah revisi terbaru. Nah, jadi kenapa kalian menemukan, kan kadang menemukan buku itu yang keluaran pertama, edisi pertama, edisi kedua, edisi ketiga, seperti itu. Untuk edisi yang pertama itu kan biasanya masih ada yang sesuatu yang kurang, atau bisa jadi ada sesuatu pengetikan yang salah dan lain sebagainya. Nah, untuk edisi kedua itu memperbaiki dari edisi yang pertama. Jadi ada kemungkinan kalau ini yang modul yang dibuat itu ada kekeliruan ya. Biasa kalau untuk penulisan buku itu pasti ada kekeliruan. Nah, kalau ini kan secara logika juga masuk ke himpunan bilangan ganjil, berarti kan dia infinite, tak terhingga, berarti dia tak terhitung gitu ya. Contoh lain untuk bilangan tak terhitung lainnya itu adalah himpunan bilangan real ya. Itu. Selanjutnya kita akan bahas relasi antara himpunan. Ini dua himpunan yang memiliki banyak anggota sama, itu artinya adalah himpunan ekuivalen jika banyaknya anggota sama ya. Contohnya misalkan apa sih ini? A itu sama dengan 1, 2, 3, 4. B ini sama dengan A, B, C, D. Nah, ini A ini ekuivalen dengan B. Karena apa? Kardinalitas dari himpunan A itu sama dengan kardinalitas himpunan B, sama-sama 4 ya. 4. Ini juga 4. Ini yang namanya ekuivalen. Lanjut lagi. Himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A masuk anggota B. Contohnya seperti apa sih? Contohnya misalkan saya punya himpunan A sama dengan 1, 2, 3. Kemudian himpunan B-nya itu adalah himpunan bilangan asli, di mana X-nya ini kurang dari 10 dan X-nya elemen bilangan asli. Nah, ini kan anggota B itu sama saja 1, 2, 3 sampai 10 ya. Sampai 10 ya. Berarti A ini kan anggotanya, setiap anggota A masuk ada di dalam B. Berarti A ini merupakan himpunan bagian dari B, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, himpunan kuasa. Himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian dari suatu himpunan. Seperti itu ya untuk himpunan kuasa. Kemudian ada operasi himpunan. Operasi himpunan ini ada irisan. Kemudian kalau irisan itu adalah yang anggotanya di A dan B. Kemudian gabungan itu anggotanya yang A. Gabungan itu himpunan yang anggotanya A digabung atau ya B. Ini nanti saya contoh seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3. Saya kasih contoh lain. C ini sama dengan 2, 3, 6, 8. Berarti untuk A irisan B ini adalah dia yang ada di A dan B. Berarti 2, 3 ya. Dia yang ada di A dan B. Kemudian kalau yang gabungan A digabung B, ini adalah yang anggotanya semuanya digabung ya, baik di A, B maupun A dan B. Berarti ini 1, 2, 3, 6, 8.
Seperti itu. Kemudian penjumlahan. Penjumlahan ini A ditambah B, maaf ini simbolnya juga besar ya. B itu adalah X, di mana X elemen A dan X elemen B. Tetapi X ini bukan elemen A dan B. Contohnya seperti apa? Contohnya untuk penjumlahan A plus B ini adalah, kalau yang ini itu 1, 6, 8 ya. Karena dia yang X elemen A dan B itu tidak masuk ya. Berarti 2 dan 3-nya juga tidak masuk. Kemudian untuk pengurangan A min B, dia yang X-nya elemen A tapi tidak elemen B. Berarti di sini hanya 1 aja yang bukan elemen dari B. Kemudian untuk A komplement, X itu adalah suatu himpunan anggota dari A komplement ketika A-nya, X-nya tidak elemen atau bukan elemen dari A, tapi dia itu masuk himpunan semesta. Contohnya misalkan himpunan semestanya ini himpunan bilangan asli. Dia anggotanya adalah 1, 2, 3 sampai 15 misalkan ya. Berarti A komplement ini adalah selain A tapi dia masuk S. Berarti 4, 5, 6 sampai 15. Seperti itu ya. Itu A komplement. Kemudian kita akan bahas sifat-sifat operasi antara himpunan. Ada beberapa macam di sini. Komutatif, A irisan B itu sama dengan B irisan A digabung B itu sama dengan B digabung A. Itu sifat komutatif. Untuk asosiatif, A irisan B irisan C terlebih dahulu itu sama dengan A diiriskan dengan B terlebih dahulu baru diiriskan dengan C. Sama untuk gabungan. Kemudian untuk sifat distributif di sini kalian bisa lihat nih. A irisan B digabung C itu sama dengan dijabarkan ya. A irisan B nih digabung A irisan C. Ini sifat distributif. Yang bawah kedua sama. Kemudian komplement, kalau A diiriskan dengan A komplement dia himpunan kosong ya, jelas ya. Kemudian A digabung dengan A komplement itu adalah himpunan S. S ini adalah semesta atau universal. Kemudian A komplement dikomplementkan lagi hasilnya adalah A. Kemudian S komplement itu adalah himpunan kosong. Kemudian A diiriskan B baru dikomplementkan itu sama dengan A komplement digabung B komplement. Begitu pula yang sebaliknya. Itu dasar dari himpunan yang harus kalian ketahui sebelum belajar fungsi. Selanjutnya kita akan bahas fungsi linier dan fungsi nonlinier. Sebelumnya kita harus tahu apa itu fungsi. Jadi fungsi itu hubungan sedemikian sehingga bila X diberikan suatu nilai dan oleh hubungan itu dapat ditentukan nilai Y, maka dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Biasanya ditulis seperti ini ya. Y sama dengan Fx. X disebut variabel bebas atau independent variable dan Y disebut variabel tak bebas atau dependent variable. Kenapa Y ini variabel tak bebas? Karena nilainya akan dipengaruhi oleh X. Jadi ketika X-nya berubah, Y-nya itu juga akan ikut berubah. Kemudian himpunan yang dapat dijangkau oleh X ini dinamakan daerah asal atau domain dari suatu fungsi. Kemudian himpunan bilangan yang dapat dijangkau itu namanya daerah hasil atau daerah jangkauan dari fungsi. Dalam hal ini X dan Y ini merupakan pasangan urut ya, X, Y, di mana X-nya ini sebagai unsur pertama dan Y-nya ini sebagai unsur yang kedua.
Lanjut, penggolongan fungsi. Ada beberapa macam penggolongan. Yang pertama, jika dilihat dari letak X dan Y-nya, kemudian dilihat dari derajat perangkat X, dilihat dari operasi fungsi, kemudian itu ya, akan kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, dilihat dari letak X dan Y-nya terlebih dahulu. Dibagi menjadi dua macam, yaitu eksplisit dan implisit. Fungsi eksplisit itu bila letak X dan Y-nya itu tidak seruas ya. Ini contoh Y sama dengan, ini ada kesalahan ya, saya perbaiki ini. Y sama dengan AX plus B. Ini contohnya untuk fungsi yang eksplisit. Dan fungsi implisit, misalkan contohnya adalah X, Y sama dengan A. Ini fungsi contoh implisit ya. Pada umumnya, setiap fungsi eksplisit dapat dirubah menjadi fungsi implisit, tapi tidak seluruhnya fungsi implisit bisa diubah ke fungsi eksplisit. Contohnya, misalkan Y sama dengan 3X plus 1. Y sama dengan 3X plus 1 ini contoh dari fungsi eksplisit ya, karena dia tidak seruas. Ini fungsi eksplisit karena dia tidak seruas. Dapat ditulis menjadi Y sama dengan Y dikurangi 3X sama dengan 1. Ini kalau seperti ini kan dia fungsi implisit ya, karena berada di satu ruas. Atau Y min 3X min 1. Ini juga implisit karena dia X sama Y-nya berada di satu ruas kiri. Tetapi pandang jika fungsinya itu sin sama dengan sin X Y sama dengan 3. Nah, kalau ini kan contoh dari fungsi implisit. Fungsi implisit apakah dia bisa diubah ke bentuk eksplisit? Kan tidak bisa ya. Ini tidak bisa diubah. Begitu ya. Contohnya fungsi implisit yang tidak bisa diubah ke fungsi eksplisit. Tapi kalau fungsi eksplisit dia bisa diubah ke fungsi implisit. Seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari derajat pangkat X-nya, fungsi itu dibagikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, fungsi linier atau pangkat 1. Yang kedua, fungsi kuadrat. Yang ketiga, fungsi pangkat tinggi atau berderajat polinom tinggi. Ini kalau contoh yang fungsi linier pangkat 1 itu sama dengan Y sama dengan MX plus N. Seperti ini ya contohnya. Ini ada kesalahan lagi ya. Ini itu tidak sama M tidak sama dengan 0. Ini di buku ini masih banyak sekali ya kesalahannya. Y sama dengan MX plus N. M tidak sama dengan 0 ya. Ini kok sama dengan 0. M tidak sama dengan 0. Contohnya seperti apa sih? Contohnya itu Y sama dengan 2X plus 1 misalkan. Y sama dengan 3X plus 5. Ini contoh dari fungsi linier. Kemudian kalau fungsi kuadrat, bila X berpangkat 2 ya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dimana A-nya ini juga tidak sama dengan 0 ya. A tidak sama dengan 0. Contohnya seperti apa sih untuk yang fungsi kuadrat ini? Contohnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X plus 1. Ini contoh fungsi kuadrat. Selanjutnya, fungsi pangkat tinggi bilangan X berpangkat lebih dari 3 ya.
Seperti ini bentuk umumnya, Y sama dengan AN X pangkat N ditambah AN-1 X N-1 dan seterusnya. N-nya ini lebih besar sama dengan 3. Contohnya apa sih yang fungsi pangkat tinggi? Y sama dengan 3X pangkat misalkan 4, kemudian ditambah 2X pangkat 3 ditambah 5X ditambah 6. Ini contoh dari fungsi pangkat tinggi. Kemudian kita akan bahas lagi, dilihat dari operasi fungsinya itu ada fungsi aljabar, ada fungsi transenden. Kita akan bahas satu persatu. Untuk fungsi aljabar dibagi menjadi 2 macam, yaitu fungsi rasional dan fungsi irasional. Fungsi rasional itu bentuk umumnya Y sama dengan A0 plus A1X plus dan seterusnya sampai ANXN, di mana N-nya ini lebih besar sama dengan 0 dan A0, A1, A sampai AN ini adalah suatu konstanta. Contohnya ini fungsi rasional bulat itu adalah Y sama dengan 6 ditambah 7X ditambah 2X kuadrat ditambah 3X pangkat 3. Ini kan N lebih besar sama dengan 0 dan A1, A0, AN itu A0, A1 sampai AN ini adalah suatu konstanta ya. Selanjutnya kita bahas fungsi rasional pecah. Di sini bentuk umumnya adalah A0 plus A1X plus tak hingga sampai ANXN dibagi B0 plus B1X plus seterusnya sampai ANXN. Contohnya seperti apa? Contohnya di sini misalkan saya punya fungsi seperti ini, Y sama dengan 3 ditambah 2X plus 3X kuadrat dibagi 3 ditambah X min 6X kuadrat. Contohnya seperti itu ya untuk yang fungsi rasional pecah. Selanjutnya fungsi irasional itu bentuk umumnya adalah yang ada akarnya ya. Akar Y sama dengan akar A0 plus A1X plus seterusnya sampai AM XM, dimana X bilangan real. Contohnya misalkan di sini Y sama dengan akar 1 plus 2X. Ini adalah contoh fungsi irasional ya. Selanjutnya kita akan bahas fungsi transenden, di mana kita bisa bagi menjadi beberapa macam, yaitu fungsi eksponen, bentuknya itu Y sama dengan B pangkat X, kemudian fungsi logaritma, contohnya itu Y sama dengan log X plus log A, kemudian fungsi trigonometri, misalkan Y sama dengan sin 2X plus cos X, kemudian ada juga fungsi hiperbolik, Y sama dengan arc cos X dan Y sama dengan arc tan X. Itu contoh dari fungsi transenden. Selanjutnya kita akan bahas dengan fungsi eksponensial dan logaritma. Untuk fungsi eksponensial ini eksponen berarti indikator pangkat di mana suatu variabel harus dipangkatkan ya, di mana eksponennya ini berupa konstanta. Dalam bentuk sederhana, fungsi eksponensial dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan Ft, ini sama dengan B pangkat T, di mana B-nya ini lebih besar daripada 1. Di mana Y-nya ini merupakan variabel tak bebas karena apa? Dipengaruhi oleh fungsi T-nya tadi ya. T-nya adalah variabel bebas. Contohnya itu seperti apa sih ini? Contohnya fungsi eksponensial ini misalkan Y
sama dengan E pangkat X misalkan ya, dimana E-nya ini merupakan basis tetap yang nilainya itu adalah ini ya, 2,718. Kalian bisa juga cek di kalkulator kalian kalau E ini adalah 2,718 ya. Fungsi eksponensial seperti ini disebut fungsi eksponensial natural. Contoh lainnya misalkan di sini Y sama dengan E pangkat T, Y sama dengan E pangkat 3T, dan seterusnya. Lanjut kita bahas fungsi logaritma. Fungsi logaritma ini misalkan bila ada angka 4 dan 16, kedua angka ini kan dihubungkan oleh persamaan 4 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Nah, jika ini didefinisikan secara logaritma, kita bisa tulis log 4, 16 itu sama dengan 2. Artinya apa sih 4 pangkat 2 sama dengan 16? Logaritma ini merupakan pangkat dari bilangan pokok yang harus dipangkatkan untuk menghasilkan suatu bilangan. Nah, ini ya misalkan kita punya persamaan Y sama dengan BT itu sama dengan T-nya, itu bisa kita tuliskan log B Y seperti ini. Sama kasusnya dengan tadi ya, kita kan punya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti 2 ini sama dengan log 4, terus yang satunya Y-nya itu adalah 16 seperti ini. Kalian bisa menuliskan seperti ini juga. Proses pencarian logaritma log BY ini disebut mengambil log Y ke dalam bilangan pokok B. Proses sebaliknya yaitu mencari Y dari nilai logaritma log BY yang diketahui disebut mengambil antilog dari log BY. Kemudian logaritma itu ada 2 jenis, yaitu logaritma biasa dan natural. Untuk logaritma dengan bilangan pokoknya 10 ini disebut bilangan logaritma biasa ya. Contohnya log 10 1000 seperti ini itu adalah 3. Kemudian log 10 dia 100 ini adalah 2 dan 1. Di sini kalian pasti sudah paham ya. Kemudian logaritma dengan bilangan pokok E sama dengan 2,718 ini disebut logaritma natural. Ini disebut logaritma natural. Simbolnya ini contohnya adalah log E atau ln. Ln ini untuk log natural ya. Kalau kalian pakai ln berarti oh ini pasti logaritma natural, berarti pakai E ya. Nah, ini ln E pangkat 3 itu sama dengan log E pangkat 3 itu sama dengan 3 ya. Ini sampai sini. Kemudian ln E kuadrat itu sama dengan log E pangkat 2 sama dengan 2. Dan ln E pangkat 1 itu sama dengan log E pangkat 1 sama dengan 1. Seperti itu ya. Logaritma natural hubungannya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi Y sama dengan E pangkat T itu sama dengan T sama dengan log E pangkat Y. Seperti ini. Atau T sama dengan ln Y. Ini ya penulisan fungsi logaritmanya. Kemudian untuk aturan-aturan logaritma di sini ada beberapa macam. Yang pertama aturan 1 log hasil kali. Jadi kalau ada ln UV seperti ini itu kalian bisa artikan
itu ln U ditambah ln V. Contohnya di sini misalkan ln E pangkat 6 kali E pangkat 4 itu sama dengan ln E pangkat 6 ditambah ln E pangkat 4 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Seperti itu ya. Kemudian ln A besar kalikan E pangkat 7 itu sama dengan ln A ditambah ln E pangkat 7 sama dengan ln A ditambah 7. Untuk aturan yang kedua itu adalah pecahan. Kalau pecahan itu artinya ln-nya dikurangkan ya. Ln U dibagi V itu sama dengan ln U dikurangi ln V. Contohnya di sini misalkan ln E kuadrat dibagi C itu sama dengan ln E kuadrat dikurangi ln C sama dengan 2 dikurangi ln C. Seperti itu. Kemudian untuk contoh yang lainnya itu ln E pangkat 2 dibagi E pangkat 5 itu sama dengan ln E pangkat 2 dikurangi ln E pangkat 5 atau sama dengan 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Aturan yang ketiga itu adalah log pangkat ya. Ln U pangkat A itu sama dengan A ln U. Artinya apa sih? Contohnya seperti ini. Ln E pangkat 15 itu sama dengan 15 ln E. Atau sama dengan 15. Karena ln E-nya kan sama dengan 1 ya. Itu. Kemudian untuk aturan yang keempat itu adalah konversi. Di sini log BU itu sama dengan log BE dikalikan log EBU. Jadi di sini kalian bisa lihat nih ya, dia log B terus E, kemudian log E U. Berarti dia log B U. Seperti itu. Kemudian aturan yang kelima ini adalah pembalikan bilangan pokok log. Di sini contohnya log BE itu sama dengan 1 per log EB ya. Dibalik. Itu untuk aturan fungsi logaritma. Kemudian untuk fungsi logaritma ini bila suatu variabel dinyatakan sebagai fungsi logaritma dari variabel lain, maka fungsi tersebut sebagai fungsi logaritma, di mana fungsi logaritma ini merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Contohnya ini T sama dengan log B Y dan T ini sama dengan log EY itu sama dengan ln Y. Itu tadi untuk yang logaritma ya, untuk fungsi logaritma. Selanjutnya kita akan bahas untuk fungsi linier. Fungsi linier ini bentuk umumnya Y sama dengan mx plus n seperti ini, di mana m-nya ini adalah gradien atau fungsi koefisien arah dan n-nya ini penggal garis pada sumbu Y bila nilai x-nya ini sama dengan 0. Bentuk umum ini fungsi linier dapat dimodifikasikan dengan fungsi sebagai berikut. Jadi Y dikurangi Y1 itu sama dengan M kalikan X min X1. Ini adalah fungsi linier yang mempunyai koefisien arah M dan melalui suatu titik X1, Y1. Kemudian di sini kalau misalkan fungsi tersebut melewati dua titik, misalkan X1 Y1 dan X2 Y2, ini berarti fungsi liniernya itu adalah Y dikurangi Y1 dan dibagi X dikurangi X1 sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ini fungsi linier antara dua buah titik. Selanjutnya hubungan antara dua fungsi linier. Jadi ini ada beberapa
aturan ya, atau syarat dua garis berpotongan itu seperti apa, kalau berpotongan seperti apa, tegak lurus seperti apa, sejajar seperti apa. Misalkan nih kita punya dua garis yaitu G1 dan G2, di mana G1-nya ini adalah M1 X plus N1X dan G2-nya M2X plus N2 ini ya. Misalkan kita punya dua garis ini, maka dia dikatakan berpotongan apabila M1 ini ada kesalahan ya. M1 tidak sama dengan M2. Ini kurang tidak coretnya. Nah, jadi gini. M1 tidak sama dengan M2, di mana N1-nya lebih besar dari N2, maka dia berpotongan. Nah, jika syaratnya seperti itu, dia dua garis tersebut akan berpotongan. Selanjutnya, ketika M1 dikalikan M2 itu sama dengan 1, itu artinya dia tegak lurus. Dua garis tersebut saling tegak lurus. Ini syarat lain adalah N1 lebih besar dari N2. Ya, dia tegak lurus. Selanjutnya, apabila M1 sama dengan M2, di mana N1 lebih besar dari N2, maka dia dikatakan sejajar. Seperti itu ya. Ini untuk syaratnya. Ini apabila kalau ada dua variabel X sama Y, maka ketentuannya hampir sama sih, ini tidak sama dengan ya. Seperti itu. Saya akan menambahkan satu rumus lagi. Di sini kan untuk rumus M-nya belum ada ya. Jadi saya akan menambahkan satu rumus lagi, yaitu M atau kemiringan itu sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Artinya apa sih? Ini Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ini untuk rumus dari M ya. Nih. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, misalkan ada satu kasus seperti ini. Carilah kemiringan garis yang telah ditentukan oleh dua titik berikut. Nah, di sini ada titik untuk yang pertama A itu adalah 3,4 dan B-nya 4,3. Kita disuruh menghitung kemiringan ya. Kemiringan itu M atau gradien atau slope sama istilahnya. Rumusnya apa sih? Delta Y dibagi delta X. Ini delta ya. Sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Sama dengan untuk Y2 nya ini kan ada Y2 nya ada 3, Y1 nya ada 4. Berarti ini 3 dikurangi 4 dibagi X2 nya itu adalah 4, X1 nya adalah 3. 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 1 dibagi ini 4 ya, 1 sama dengan negatif 1. Jadi M nya adalah negatif 1. Lanjut untuk yang B ini yang A ya tadi. Yang B itu M nya adalah Y2 dikurangi Y1. Y2 dikurangi Y1. Ini Y2 nya adalah 13, Y1 nya adalah 5. 13 dikurangi 5 dibagi X2. X2 nya adalah 8, X1 nya 4. X2 nya 8 dikurangi 4. 13 dikurangi 5, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi M nya adalah 2.
Ini adalah contoh mencari slope atau gradien atau kemiringan. Nah, kalau yang pertama tadi itu mencari kemiringan dari dua buah titik ya. Tapi bagaimana kalau kita mencari kemiringan dari persamaan garis? Tadi kan kita punya persamaan di awal ya. Persamaan di sini itu adalah Y itu sama dengan mx plus n ya. Di sini Y sama dengan mx plus n. Jadi M-nya itu gradien atau koefisien arah atau slope atau koefisien kemiringan. Nah, jadi kalau ada kalian menemui soal seperti ini, jadi ini tinggal gini ya. Ini kan M-nya berarti 2 ya. Kan Y sama dengan mx plus apa tadi? Untuk simbolnya plus n. Nah, n kan persamaannya seperti ini. Jadi M-nya itu adalah 2. Kemudian di sini misalkan persamaannya 4x min 6y sama dengan 10, kita ubah dulu. Negatif 6y sama dengan 10 dikurangi 4x. Kemudian ini dikalikan sama-sama negatif 6y sama dengan negatif 10 plus 4x. Selanjutnya kita ubah lagi, y sama dengan 4x dikurangi 10 dibagi 6 seperti ini ya. Y sama dengan 4/6x dikurangi 10/6. Ini sama dengan, kita sederhanakan, 2/3x dikurangi 5/3. Nah, ini kalian bisa lihat berarti M-nya itu berapa? M-nya adalah ini 2/3. Jadi M-nya adalah 2/3. Itu cara mencari nilai gradien dari persamaan garis ya. Kemudian misalkan saya punya contoh soal lagi nih. Untuk setiap pasangan titik-titik koordinat x, y, carilah persamaan garis lurus y sama dengan a0 plus a1x. Bagaimana ya cara mencarinya? Tadi kan kita sudah punya persamaan ya di teori. Kalau cara mencari rumus itu bagaimana? Nah, ini berarti kita bisa menghitung. Kita cek dulu rumusnya. Rumusnya untuk mencari dua garis lurus itu adalah y, ini ya, y dikurangi y1 dibagi x kurangi x1 sama dengan y2 dikurangi y1 x2 dikurangi x1. Ini berarti kita bisa menghitung seperti ini. Nomor 3 ya berarti ini. Nah, nomor 3 kita y sama dengan a0, y sama dengan a0 plus a1 a1x dari titik A-nya tadi berapa? 3,5 10,2 ya. 3,5 dan 10,2. Rumusnya tadi apa? Kalian punya rumus tadi adalah y dikurangi y1 x dikurangi x1 y dikurangi y1 x dikurangi x1 sama dengan y2 dikurangi y1 dibagi x2 dikurangi x1. Nah, ini kalian punya y dikurangi y1 nya berarti ini ya 5, kemudian x dikurangi x1 nya ada 3 sama dengan
Y2 nya adalah 2 dikurangi Y1 nya 5. X2 nya itu ada 3, X2 10 dikurangi 3 sama dengan X min 5 dibagi X min 3 itu sama dengan negatif 3 dibagi 7 ya. 10 dikurangi 3, 7 ya. Selanjutnya perkalian silang ya. Ini dikalikan silang ke ini sama sini, ini sama sini, dikalikan hasilnya adalah 7x min 5 sama dengan x min 3 kali negatif 3. Kita jabarkan 7x dikurangi 35 sama dengan negatif 3x ditambah 9. Kita pindah, ada kekeliruan. Ini bukan x tapi y ya. Ini Y bukan X ya, saya keliru. Berarti ini tadi Y. Ini 7Y. Ya, ada ketidaktelitian saya. Selanjutnya kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk sesuai dengan permintaan adalah Y sama dengan A0 plus A1X. Berarti ini 7Y sama dengan negatif 3X plus 9 plus 35. 7Y sama dengan negatif 3X plus 35 tambah 9, 44. Nah, seperti ini. Y sama dengan negatif 3x plus 44 per 7. Nah, Y sama dengan 44 per 7 dikurangi 3 per 7x. Ini adalah, saya ganti aja biar jelas, ini adalah A0, ini adalah A1. Selesai. Kita lanjut contoh yang persamaan yang kedua, yaitu B itu sama dengan 4, negatif 2 dan 0,6. 4, negatif 2, 4, negatif 2 dan 0,6. Sama ya, Y dikurangi Y1, Y1 nya adalah negatif 2, kemudian X dikurangi X1 4 sama dengan Y2 6 dikurangi negatif 2 dibagi X2 0 dikurangi 4. Itu ya, sama dengan Y plus 2 X min 4 sama dengan 6 dikurangi 2, berarti 6 tambah 2 8 dibagi negatif 4 sama dengan Y plus 2 X min 4 sama dengan negatif 2. Kita jabarkan Y plus 2 sama dengan, ini dikalikan silang, negatif 2 kali X min 4. Y plus 2 sama dengan negatif 2X plus 8. Y sama dengan 8, ini 2 pindah ruas jadi 2 plus 8 kurangi 2X sama dengan 10 min 2X. Ini kita bisa tentukan A1 nya adalah 10, A0, A1 nya adalah negatif 2. Selesai ya.
Itu untuk contoh mencari persamaan garis dari dua titik. Nah, untuk kita mencari persamaan garis tapi yang diketahui satu titik dan gradiennya atau koefisien kemiringannya, maka langsung saja dimasukkan ya. Ini berarti untuk yang nomor untuk 5 ini nomor 3, 6 ini nomor 4 ya. Nomor 4 kita bisa tulis yang pertama 2,6 dan A sama dengan 0,4. 2,6 dan A-nya sama dengan 0,4. Maka tinggal saja, ini kan rumusnya Y sama dengan MX plus N. Nah, untuk rumus mencari persamaan garis dari satu titik dan gradien itu kita ada Y dikurangi Y1 itu sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Ini kalian note ya, di atas tadi belum ada. Itu. Kemudian ini berarti kita bisa hitung Y dikurangi Y1 nya ada 6 sama dengan M nya itu 0,4, X nya X dikurangi X1 nya 2 sama dengan Y dikurangi 6 sama dengan 0,4X dikurangi 2 kali 0,4 0,8 sama dengan Y 0,4X kurangi 0,8 tambah ya 6 0,4X dikurangi 0,8 negatif 0,8 tambah 6 berarti 5,2. Itu ini 5,2 5 ditambah 5,2. Aduh, ini ada kesalahan teknis. Tuh ya, 5,2 ya. Selesai, ini persamaan barunya. Gitu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di forum diskusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.